Tradisi selamatan dan simbol-simbol ritual. Tradisi selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Salah satu upacara adat Jawa ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni salamah, yang memiliki arti selamat ataupun bahagia. Dalam prakteknya, selamatan atau syukuran dilakukan dengan mengundang beberapa kerabat ataupun tetangga. Secara tradisional, acara syukuran dimulai dengan doa bersama, dengan duduk bersila di atas tikar, melingkari nasi tumpeng dengan lauk pauk, dan kemudian dilanjutkan dengan menikmati nasi tumpeng tersebut secara bersama-sama. Paradigma tujuannya diadakan selamatan adalah untuk mencapai titik keselamatan, aman dan sejahtera, sarana menghindari bahaya atau musibah atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, dan menunjukkan manusia mengakui adanya kekuatan di luar kekuatan dirinya yang lebih besar, kemudian dinamakan adi kodrati untuk meminta, memohon keselamatan, dan sebagai wujud sosioreligius orang Jawa, Tuhan itu harus selalu didekati. Selamatan acara orang Jawa untuk mendekatinya. Sejarah tradisi selamatan. Sejarah religi masyarakat Jawa jauh sebelum kedatangan agama Hindu dan Islam telah dimulai sejak zaman prasajarah. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup menciptakan sebuah sistem kepercayaan. Biasanya upacara ini dipimpin oleh pemuka agama atau moding. Daerah setempat diteruskan dengan makan-makan bersama sekedarnya dan dimaksudkan untuk mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Selamatan selalu dianungi dengan berbagai obor rampe atau tempatnya dinamakan sesaji, sesajen yang melingkupinya. Sesaji yang melingkupi ritual selamatan merupakan bahasa yang mempunyai makna. Makna dalam sesaji yang dalam ritual selamatan merupakan simbol. Simbol atau lambang merupakan ekspresi untuk menuangkan pengalaman religius. Simbol-simbol dalam ritual melakukan atau merupakan aktualisasi masyarakat Jawa yang mengandung pengaruh asimilasi antara Hindu dan Jawa, Buddha dan Jawa, dan Islam dan Jawa yang menyatu padu dalam wacana kultural mistik. Terdapat beberapa simbol, yaitu yang pertama filosofi tumpeng. Tumpeng mendapatkan tempat tersendiri dalam kehidupan masyarakat Jawa, tidak disajikan dan digunakan sembarangan untuk keperluan sehari-hari. Tumpeng merupakan kependekan dari Tuma Faking Penguripan Tumindak Lempeng Tumuju Pangeran, yang artinya berkiblatlah kepada pemikiran bahwa manusia itu harus hidup menuju jalan Allah. Yang kedua ada filosofi tumpeng robyong. Tumpeng robyong merupakan tumpeng dari nasi putih yang di pinggirnya dihiasi dengan daun-daunan seperti daun dadap, daun turi. Tumpeng robyong ini sebagai gambaran kesuburan dan kesejahteraan. Lalu yang ketiga ada filosofi ayam ingkung. Ingkung adalah ayam yang dimasak secara utuh setelah dibersihkan bulu dan kotorannya. Penyajiannya, nanti ayam akan diikat sehingga rapi, sering disebut diingkung, artinya ayam di tali. Pemilihan ayam sebagai bahan pokok sajian khas Jawa ini juga memiliki makna tersendiri. Dahulu, ayam dipilih sebagai salah satu sesaji karena disebut menyimbolkan manusia. Yang keempat, jenang sengkolo. Bubur sengkolo atau yang lebih dikenal sebagai bubur merah putih. Bubur sengkolo terbuat dari beras yang dicampur dengan gula aren dan santan. Keberadaan bubur sengkolo sendiri merupakan ungkapan doa serta penyerahan diri manusia kepada Tuhan.
Manusia mengharap keberkahan dan keselamatan karena mengetahui keterbatasan dirinya. Bubur merah dalam bubur sengkolo diibaratkan sebagai indung telur, sementara bubur putih diibaratkan sebagai sperma. Dengan demikian, bubur sengkolo memiliki makna sebagai peran kedua orang tua dalam kehidupan seorang anak. Yang kelima, filosofi telur. Sebagai lambang dari wijidadi atau sebuah benih terjadinya manusia. Yang keenam, filosofi kecambah. Simbol dari benih dan bakal manusia yang akan selalu tumbuh seperti kecambah. Yang ketujuh, filosofi kacang panjang. Filosofi kacang panjang, ia wajib hadir utuh tanpa dipotong. Maksudnya agar manusia pun selalu berpikir panjang sebelum bertindak. Selain sebagai perlambang umur panjang, kacang panjang utuh umumnya tidak dibuat hidangan, tetapi hadir sebagai hiasan untuk mengelilingi tumpeng atau ditempelkan pada bagian kerucut. Yang kedelapan, filosofi apem. Apem memiliki atau membentuk pengharapan. Tafsirnya beraneka ragam. Boleh dikatakan apem ini bagian dari simbol kebersamaan dan kesederhanaan. Disebut sebagai simbol kesederhanaan karena apem dibuat dari bahan yang sederhana serta pengelolaannya pun sederhana. Kue apem sendiri dibuat dengan tepung beras, gula, santan, dan tape singkong. Yang kesembilan, ada pisang. Pisang merupakan pralambang dari etika kehidupan. Diharapkan orang yang melakukan hajat tersebut ataupun manusia pada umumnya dapat mencontoh watak pisang yang dapat hidup di mana saja atau ajur ajen. Dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Di samping itu, bagian dari tanaman pisang juga sangat banyak manfaatnya, dari daun, batang, dan juga buah. Selanjutnya ada ambengan. Ambengan adalah nasi putih yang ditempatkan dalam wadah. Wadahnya dapat berupa panci atau besek. Ambengan merupakan gambaran dari bumi atau tanah sebagai tempat hidup semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nasi ambeng adalah hidangan yang disajikan dalam selamatan sebagai tanda kesyukuran. Nasi dimakan beramai-ramai oleh 4 hingga 5 orang dewasa. Nasi dimakan dengan memakai tangan tanpa sendok dan garpu. Penyajian nasi ambeng mengandung permohonan agar semua pihak yang turut serta dikaruniai banyak rezeki. Lalu yang ke-10, filosofi jajanan pasar. Jajan pasar sebagai perlambang dari seserawungan atau hubungan kemanusiaan, silaturahmi antar manusia. Hal ini diasosiasikan bahwa pasar adalah tempat bermacam-macam barang, seperti dalam jajan pasar atau buah-buahan, makanan kecil, sekar setaman, rokok, dan sebagainya. Dalam jajan pasar juga sering ada uang dalam bentuk ratusan, yang dalam bahasa Jawa satus, yang merupakan simbol dari sat atau asat yang berarti habis, atau atus yang berarti bersih. Hal ini dapat diartikan bahwa manusia dalam beribadah kepada Allah untuk membersihkan diri dari dosa hendaknya dilakukan sampai benar-benar bersih, sehingga ketika mereka kembali kepada Sang Pencipta dalam keadaan benar-benar bersih.